banget om, ngerjain kabel om. Nafsu gue liat kabel. Kenapa tuh? Nggak tau juga sih, nafsu aja. Waduh. Enggak lah, mau muntah. Aduh, gimana dong jadinya? Udah, daripada lu pusing mikirin kabel, mendingan kita kasih tips and trick buat para viewers kita. Boleh? Mumpung kita mau traveling ke Bali nih. Hah? Yes. Kita mau ke Bali? Jadi itu ceritanya gue sama Davin udah beli tiket ke Bali pesawat. Ternyata baru diumumin kemarin tanggal 18 kalau terbang ke Bali tuh lu harus swab PCR. Ya itu prosedurnya ribet lah. Lebih gampang naik mobil. Tapi ya itu di belakang, nanti kita pokoknya mau bahas dulu yang penting-penting nih. Kita berangkat karena pakai kendaraan antara udara apa darat kan. Betul. Tapi yang kali ini kita mau bahas yang darat karena kita berangkat pakai udara. Jadi kita mau bagi tips and trick cara mempersiapkan mobil kalian atau apa aja yang perlu diperhatikan terhadap mobil kalian kalau kalian mau berpergian jauh keluar kota menggunakan mobil. Langsung aja lihat videonya. Let's go. Jalan nih? Jalan loh. Ya, gue jalan. Nah, oke guys, sekarang gue mau kasih lihat ke kalian semua apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan kalau mau berpergian pakai mobil keluar kota atau jarak tempuh jauh. Nah, mobil itu banyak banget yang harus diperhatikan guys, karena mobil ini tuh bener-bener ngebawa keselamatan kalian semua. Nah, pertama kita perhatikan mulai dari bagian depan. Bagian depan sih nggak perlu banyak yang diperhatikan. Perhatikan aja guys, bagian lampu. Lampunya nyala atau enggak. Kemudian semua bohlam harus dicek apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Kenapa? Karena ketika kita di luar kota itu kita banyak ngelewatin jalan-jalan yang mungkin kurang penerangan cahaya atau gimana. Dan kita juga nggak boleh egois dalam arti mau belok kalau lampu sen kita mati, pengemudi lain nggak tahu, nanti amit-amit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini lampu harus dicek. Nanti kita cek sekalian pas kita masuk ke bagian interior. Lampu-lampu semua kalian cek. Kemudian plat nomor juga kalian cek supaya lebih aman di jalan. Bantulah aparat buat supaya ngelihat identitas kalian tuh lebih nyaman. Karena kan kita drive safely. Harus dicek plat nomornya apakah layak dipakai atau enggak. Kemudian kita cek ke bagian samping nih guys. Bagian samping ini yang paling penting itu adalah ban dan kawan-kawannya. Kalian harus lihat bannya. Apakah ban kalian masih tebal atau enggak? Karena ban ini ada umurnya juga guys. Umur ban ini tergantung. Ada umur secara tahunnya, ada umur juga secara pemakaian. Jadi duluan mana tuh? Kalau memang bannya sudah expired karena umur tahun waktu, ya tetap harus diganti. Nah, ada juga ban yang udah tipis karena pemakaian terus, mobilnya jalan terus, jadi kan dia kena gesekan terus, pasti lama-lama tipis. Nah, kebetulan di mobil ini, kebetulan ini Pajero masih baru, kilometernya juga belum berjalan banyak. Ini bannya masih tebal banget nih guys. Enggak banget sih, tapi at least ini masih layak untuk jalan gitu. Jadi kembangnya ini harus kalian perhatikan apakah udah botak atau masih tebal gitu. Kemudian jangan lupa perhatikan tahunnya juga guys gitu. Nah, untuk tahunnya itu ada di bagian sini nih guys. Nih, kalian bisa lihat kode produksinya nanti. Ini di bagian sini nih. Gitu. Dia minggu keberapa buatannya gitu. Nah, kemudian kita coba cek ke bagian penumpang. Jadi kalau kalian mau ngecek mobil itu, kelilingin mobilnya, buka pintunya satu-satu, masuk satu-satu. Nah, di bagian penumpang sini juga kalian harus perhatikan nih guys. Perhatikan apanya? Karpet-karpetnya. Kalau kotor jangan lupa dibersihkan, jangan males. Kenapa? Karena kalau mobil bersih, nyaman tuh kita di dalam mobil juga enak, teduh, adem, gak emosian di jalan. Setuju Kevin? Setuju. Nah, kemudian kita masuk ke bagian penumpang belakang nih guys. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan di bagian penumpang belakang? Sebenarnya sih mirip-mirip guys kayak di bagian pertama. Ya intinya kan ini penumpang. Ya kalian siapin mobil kalian yang bersih, jangan lupa dicuci, jangan dicontoh kayak gini kotor mobilnya guys ya. Dibersihin semua, door pocket kalau bisa dikosong-kosongin. Nah, ini juga nih handle pintu nih. Nah, handle pintu nih perhatikan, biasa suka penumpang tuh temen atau apa ngikut buang sampah di sini nih. Nah, ini juga jangan lupa nih tuh. Kayak gini kan ada jepit rambut. Tapi kita nggak berani buang, bukan punya kita. Tapi kalau bisa diperhatikan supaya benar-benar nyaman gitu. Nah, kita ke bagian bagasi guys.
Nah, di bagian bagasi itu apa sih yang benar-benar harus diperhatikan? Ya pertama wiper. Nih, wiper belakang kalian harus dicek. Wiper belakang kalian harus dicek. Kalau emang karetnya udah habis, ganti pakai merek aftermarket. Cari yang bagus juga banyak lah di e-commerce. Nah, bocoran RWB bagus, harganya oke, standar tapi bagus lah. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa cek bagasinya guys. Cek bagasinya itu apa aja yang harus dicek? Kalian harus cek toolkitnya. Peralatan untuk seandainya mobil ini bannya bocor atau apa, peralatannya kalian harus cek, dongkrak dan lain-lain, itu semua benar-benar harus dicek guys. Nah, kalau Pajero itu kalian cari di mobil kalian, biasanya itu ada di bagian belakang, tapi di beberapa mobil untuk dongkrak itu ditaruh di bagian depan kiri penumpang paling depan, tapi umumnya sih taruh di belakang semua. Nah, biasanya ada di bagian bawah sini nih guys. Ada di bagian bawah sini, kalian buka, atau di bagian kiri atau kanan. Nah, kebetulan Pajero ini dia rata, bawahnya nggak ada apa-apa, dia nyimpennya di bagian sini nih guys. Nah, di bagian sini kalian bisa buka. Nah, itu kelihatan ya, ini dongkraknya, kemudian ini toolkitnya, ini kunci-kuncinya. Nah, ini masih OM pabrik semua, belum pernah dipakai, belum pernah dibongkar. Jangan kita bongkar, berarti masih lengkap banget. Tapi nggak ada salahnya kalian make sure jangan kayak gini gitu. Nanti kita bikin tutorial cara dongkrak velg gimana, setuju gak? Setuju gak? Setuju. Oke. Videonya terpisah ya guys ya, nanti biar nggak kepanjangan. Nah, ini rapiin lagi, jangan lupa tutup. Nah, kalian juga harus pertimbangin tuh guys masalah kapasitas. Karena kan kita pasti liburan bawa tas, bawa barang-barang banyak, oleh-oleh. Jangan sampai kalian mobil bener-bener overload. Kenapa? Kalau mobil kalian overload juga nyetirnya bahaya. Pertama, mobil kalian tuh nungging banget karena bebannya semua di belakang. Itu bikin gak stabil mobil di kecepatan yang lumayan tinggi. Kemudian di tikungan-tikungan juga itu bikin mobil lebih ngebuang ya Vin ya. Nah, kalian harus perhatikan tuh masalah kapasitas. Nah, udah gitu juga bahaya tuh kalau nyampe barang-barang yang nutupin kaca belakang semua. Karena kalian nggak bisa lihat mobil di belakang nanti. Kalau ngerem tiba-tiba mendadak ada motor jegluk, kan ngebahayain pengguna jalan lainnya. Jangan ya guys. Nah, kemudian jangan lupa cek ban serepnya nih. Nah, untuk ban serep mobil sih ada yang, kalau mobil-mobil besar biasanya SUV atau MPV ditaruhnya di kolong bawah. Tapi umumnya kalau city car dan LMPV itu ada di sini, di dalam bawah sini. Jadi nanti kalian buka, nah itu ada tuh lengkap semua beserta toolkitnya dan ban serepnya. Ban serep itu perlu banget diperhatikan guys. Jangan sampai ban serepnya kurang angin. Kenapa kurang angin? Karena kalau ban nggak dipakai terlalu lama, itu anginnya biasa berkurang. Makanya harus sering-sering juga cek ban serep. Jangan sampai anginnya berkurang, nanti ketika lagi urgent mau pakai, bannya bocor juga, buat apa? Gitu. Itu jangan lupa tuh guys. Nah, kemudian kita ke bagian samping. Oh iya guys, kelupaan tadi, sorry. Ban itu jangan cuma dicek satu, tapi ban harus dicek empat-empatnya. Kenapa harus dicek empat-empatnya? Karena ban itu biasanya habisnya nggak bener-bener rata, balance empat-empatnya habis. Biasa cuman mungkin satu doang habis, atau dua doang habis, atau tiga doang habis. Nah, kalian cek, karena tips juga untuk hemat budget. Jadi ban itu bisa dirotasi. Jadi kalau ban kalian yang biasa tuh ban depan lebih habis lebih dulu dibandingkan ban belakang. Jadi kalian beli ban baru, taruh di depan, kemudian ban depannya ditaruh di belakang. Cuman kalau rotasi nggak bisa pakai ban ini ya, nggak bisa pakai. Kalau ban kalian belang depan belakang itu nggak bisa dirotasi berarti. Yes, benar. Kalian harus beli ban baru. Benar. Kalau ban yang ukurannya sama bisa. Betul. Intinya sih biar lebih aman kalau pakai ban itu jangan yang kembangnya beda-beda. Kalau bisa satu tipe, satu merek. Gak mungkin beda profil juga sih. Ya mungkin aja, cuman kalau bisa sih rata semua untuk masalah ban. Karena ingat ya guys, ban itu bener-bener pengaruh, bener-bener krusial banget. Maksudnya dampaknya besar banget. Karena mobil kita tuh napak di aspal, ditapak oleh ban ini. Jadi jangan ngeremehin ban. Nah, kemudian kita ke bagian samping. Nah, ini sama nih guys, buat info aja. Tuh, biar bersih kayak gini. Door pocket dicek-cek, lantai juga dicek biar bersih, biar penumpang tuh nyaman, gak rese. Apalagi kalau ada anak kecil. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke bagian interior, driver yang paling penting nih, yang paling krusial banget nih guys. Nah ini biasain, kalau ya ini ya mungkin barang-barang pribadi kalian, cuma biasain rapihin supaya naruh barang juga enak, jadi nggak berjatuh-jatuh pas setir, tetap fokus. Nah,
di bagian driver ini bener-bener kalian harus banyak cek. Kenapa? Karena ini ya yang ngontrol satu mobil ini semuanya ya di bagian sini gitu. Nah, pertama kita coba nyalain mesinnya ya guys ya. Kita nyalain dulu mesinnya. Kuncinya kan. Nah, ini kita nyalain dulu mesinnya. Nah, kita lurusin dulu setirnya. Sip. Nah, di bagian sini apa aja sih yang perlu kalian cek? Nah, di sini tuh banyak banget. Pertama tadi lampu. Untuk ngecek bagian lampu itu semua dikontrol dari bagian sini. Ya, kalian semua udah pada tahu lah. Kita tes, ding, nyala. Ini nyala ya, literally ini nyala semua sih. Karena ini mobil juga sering kita pakai, jadi kita tahu kondisinya. Tapi buat kalian yang jarang pakai itu mobil atau mobilnya udah mulai berumur, harus wajib dicek. Jangan sampai ngebahayain pengguna jalan lainnya. Nah, oke guys, sekarang kita udah ada di posisi pengemudi, driver. Nah, ini bagian yang benar-benar paling krusial guys. Kenapa? Karena satu mobil ini semua dikontrol dari sini, dari sisi driver. Di bagian sini juga di tengah ada bagian MID-nya, dan semua sensor-sensor itu, sensor peringatan itu semua ada di bagian speedometer biasanya guys. Gitu. Nah, kalau mobil ini memang semua ada di bagian speedometer. Kecuali mobil-mobil yang sudah iDrive itu biasa kontrolnya dari bagian ya multimedianya. Nah, pertama kita harus cek guys. Cek apa? Bensin. Sebelum berpergian, bensin harus full. Kenapa? Karena kalau di daerah-daerah itu biasa nyari bensin susah guys. Gitu. Nah, kemudian kita cek bagian lainnya, AC. Ini AC penting banget nih guys. Nah, coba rasain AC-nya. Apakah AC-nya masih dingin atau enggak? Karena kalau kalian lagi pergi jauh-jauh di mobil berjam-jam, 6 jam, 8 jam di mobil, tahu sendiri kan Indonesia iklim tropis panas. Kayak ikan asin dalam mobil guys, pasti. Nah, kemudian jangan lupa cek lampu-lampunya. Semua kita cek apakah berfungsi dengan baik. Sunroofnya juga, kalau yang ada sunroof sekalian dicek apakah berfungsi dengan baik. Takutnya apa? Ini jarang dipakai karetnya. Kalau sunroof jarang dimainin itu biasanya karetnya itu kan kejepit terus sama dia punya pegas. Nah, itu biasanya kena panas terus karetnya getas, dia suka nyangkut atau robek atau bocor. Nah, nggak mungkin dong kalau kita lagi di jalan hujan terus bocor dari atap gitu. Semuanya dicek-cekin guys, jangan ada yang kelupaan. Nah, ini AC-nya masih dingin, enak. Spion juga semua kita cek. Semua yang bisa dicek dalam mobil dicek semua. Jangan lupa multimedia guys. Apakah multimedianya bisa bekerja dengan baik? Nah, ini aman guys. Kenapa? Karena ya di jalan kita butuh hiburan juga pasti. Gitu. Nih kita matiin lagi. Gitu. Paling kalau di bagian interior sih itu aja guys. Oh ya, jangan lupa juga cek wiper. Nih, pencet yang ini, nyalain wipernya. Apakah wipernya berfungsi dengan baik? Oke, air wipernya nyala. Karet wipernya juga masih bagus ya ini ya, langsung bersih itu kacanya. Tapi, nah ini kalau karet wiper tuh ada waktunya sebenarnya. Hitung aja 6 bulan sekali. Gitu. 6 bulan sekali ganti wiper, atau mungkin lebih cepat 3 bulan sekali. Kenapa? Karena wiper itu karet, bahan karet. Setiap hari kena panas, kejemur terus, pasti dia mulai cepet getas. Nah, itu yang bikin rusak tuh guys, gitu. Ya paling kalau di bagian interior sih itu aja. Nah, sekarang kita ke bagian yang nggak kalah penting juga dan bisa dibilang paling penting. Bagian mesin. Gitu. Nah, kita matiin dulu biar nggak panas. Oke, kita ke bagian mesin. Oke, ini sekarang kita buka kap mesinnya. Wah, ini berat banget kap mesinnya nih. Kayaknya ditambahin peredam deh di mobil. Kap mesinnya nggak wajar beratnya. Oke, nah untuk bagian mesin sih jujur aja ngecek mobil tuh secara umum aja. Jangan sampai kalian gatel, kalian bongkar-bongkar sendiri, ntar nggak bisa dipasang, malah elektroniknya konslet. Jangan ide. Kita cek-cek yang umum aja. Apa aja sih yang umum? Air radiator, kemudian air wiper, kemudian nah cara cek olinya juga, apakah olinya masih bagus atau enggak. Itu ada cara ngeceknya gitu. Nah, ini gitu. Nah, oke, nih ini air wipernya di sini nih. Nah, kalau air wiper tuh ada tandanya pasti. Kalian lihat aja yang tandanya kayak gini nih, yang menggambarkan kaca dan ada pancuran air. Nah, ini pasti air wiper. Nah, kalian kalau ini dia air wipernya nggak bisa kelihatan. Nah, ini caranya gampang tapi guys, karena ini air wiper dan tidak berbahaya.
kalian buka aja, isi aja nyampe penuh guys. Kalau udah penuh udah tinggal tutup kayak gini. Tutup yang rapat ya, pastiin tutup yang rapat gitu. Ini air wiper gitu. Nah kemudian, kalian jangan pernah buka yang ini nih guys. Kalian jangan pernah buka yang ini ketika lagi panas. Kalau mesin bener-bener dingin sih boleh kalian buka. Kenapa ketika panas gak boleh dibuka? Karena ini ada tekanan tekanan anginnya. Karena kan ini panas nih. Ini kan radiator nih. Ini ada tekanan anginnya. Ketika kalian buka, ini pasti langsung muncrat nih mental. Tekanan anginnya keluar semua. Udah gitu ini air radiatornya juga keluar. Nah itu kalau kena badan, waduh panas banget. Nah ini kemudian kalian cek oil coolant-nya. Nah oil coolant ini adalah air cairan yang mendinginkan si radiator. Kalian cek nih, nggak boleh sampai kekurangan. Nah ini biasa ada meterannya nih. Nah ini meterannya nih. Nah ini ada tandanya kan nih, F full, L low. Nah ini nggak boleh sampai low, harus kalian isi. Nah sedikit tips juga, kalau memang kepepet mendadak, maksudnya bener-bener urgent, kalian misalkan di tengah tol, luar kota, di rest area dan nggak ada oil coolant, air coolant, ini bisa dicampur pakai air biasa gitu. Jangan kopi ya, air biasa tok, campurin aja. Nggak apa-apa, tapi juga ini nggak boleh ngelebihin batas maksimalnya ya. Cukup sampai di garis fullnya tadi yang ada tulisan F-nya itu gitu. Nggak semua mobil posisinya sama, tapi semua mobil pasti bentukannya beginilah, pasti sama karena memang ini udah general banget. Nah kemudian ini sekarang kita mau ngecek si olinya, apakah udah waktunya ganti oli atau belum. Cara ngeceknya itu adalah kalian cari dipsticknya. Nggak semua mobil ada sih, tapi kalau semua mobil Jepang sih biasa ada. Biasanya nggak ada itu mobil Eropa. Tapi Eropa juga pasti ada ya, Vin ya? BMW nggak ada. BMW nggak ada dipstick. Oke, kalian cari dipsticknya. Dipsticknya itu kalau Pajero di sini. Nah, ini dia. Dipsticknya itu bentuknya kayak apa sih? Ya kalian googling aja lah. Biasa sih warna kuning atau bulat bisa ditarik. Ini dipsticknya nih, kalian cabut aja. Oke, kalian keluarin. Nah, ini kalian lihat nih. Nah, ini dia gunanya. Tisu yang dari tadi gue pegang-pegang. Sekarang baru kepake nih. Nah, ini. Kalian lihat nih. Tuh, ini masih bersih ya. Belum ada kerak-kerak atau maksudnya kayak debu-debu pasir-pasir gitu. Berarti ini olinya masih oke, masih bisa dipakai. Tapi kalian harus juga make sure hitung service recordnya. Kapan terakhir kalian servis? Kalau udah terlalu lama kalian harus servis. Karena however, montir pasti lebih tahu apa yang harus dilakukan. Karena kayak filter udara dan lain-lain itu juga harus dibersihkan, filter bensin. Itu juga harus ada perawatan rutin untuk diganti gitu. Nah, ini sekarang kita pasang lagi, guys. Ini bersih ya, masih ya. Kita pasang lagi. Pasangnya tuh susah-susah gampang. Dia tuh kayak nolak-nolak gitu soalnya. Nah, ini tuh. Dia tuh kayak nih tuh. Jos, mantep. Nah, ya paling sekian gitu aja guys, tips and trick dari kita tentang bagaimana sih cara berpergian pakai mobil, atau lebih tepatnya adalah bagaimana cara mempersiapkan mobil sebelum kita berpergian jauh keluar kota gitu. Paling sekian aja. Kita juga mau coba ini mobil nanti gimana, maksudnya nanti Anus sama Davin bakalan jadi penumpang di dalam mobil, ngerasain gimana sih kalau mobil tuh kan keadaannya bersih, nyaman atau enggak gitu. Oke, kita sekarang ngerasain dalam mobil. Yuk, kita jalan. Gue mau rasain di Pajero sih, gimana sih rasanya Pajero tuh? Karena gue punya Fortuner. Nah, sebelum nyetir jangan lupa nih atur posisi nyetir dulu biar enak. Atur AC-nya juga biar nggak terlalu kedinginan dalam mobil. Ntar ada yang menciut loh. Betul. Nah, apa tuh yang menciut? Safety belt juga jangan lupa pakai, dan handbrake jangan lupa turunin ya. Iya. Oh sorry, ini electrical. Sombong amat. Ya. Nah ini kebetulan udah gelap, kita nyalain lampu. Terang ya lampunya ya, bagus ya. Ya udah. HID ya ini. Nah ini LED projector. Ini LED LED bawahnya. LED projector. Makanya terang banget. Terangnya tuh rata, bagus. Tapi yang gua rasain di mobil ini joknya empuk sih. Terus bersih mobil, enak. Ya, kalau mobil ini lebih bersih sih. Bener. Kalau mobil bersih tuh enak, lu tuh nyaman. Terus karpetnya pakai karpet nih, Ju.
Jadi bihun. Ini empuk banget sih. Ini empuk, nyaman, Iya. bikin makin nyaman. Jadi Bikin makin nginjaknya nyaman. nggak capek kalau lama-lama. Yes, benar. Jadi empuk kayak ada Iya, gripnya ada. gitu. Kalau mobilnya ya agak turbulens, goyang-goyang, jadi Benar. tetap meredam ya. Nah, ini jangan lupa nih cek remnya ya. Ah, Ini iya, remnya tuh. juga masih oke nih. Uts, Remnya masih oke nih ya. mantap. Langsung Bali ya, Pak? Atau spion. Langsung ke Bali kita nih. Ah, boleh yuk. Mau. Yuk. Ya udah nggak usah bilang Toti lah. Nggak usah pakai aja kita mobilnya. pakai aja mobilnya ya. Nanti dia marah. Enggak, suruh diambil di Bali. Iya, ntar. Kita balikin naik biar pesawat aja. biar ada temen yang ntar di Bali. Iya. Iya, nyusul kan enak. Kalian juga harus cek nih. Ini diesel baru ya, senyap suaranya. Bener. Enggak, Dibandingkan karena diesel ini lama. Toti juga. Ini diesel yang baru, Pajero VGT ini yang mesin yang baru 2016 ke atas memang suaranya tuh dieselnya senyap banget. Tapi ini mobil makin senyap karena si Toti tuh pakai ini tambahin peredam. Oh, pakai peredam. Ya, jadi salah satu tips juga tuh buat mobil kalian yang mungkin masih berisik, suara dari luar masih masuk, tambahin peredam aja, pakai aftermarket. Wah, oke kok, ini bagus pemasangannya. Terus mobil ini ada audio juga ya. Kalau Ya. gue lihat nih, Nah, itu audionya audio udah juga three-way. harus dicek tuh. Ini three-way nggak sih? Freeway. Three-way. Three-way ya. Ini audio kontes, Pak. Iya. Yoi. Tapi jangan Spek di-play konten. ntar kena Nggak, kita kasih denger bentar. copyright. Ini mantap. Anjay. Suaranya Agnes Monica di sini beneran kayak Agnes Monica ya. Kalau di mobil gua setelah lagu Agnes Monica suaranya kayak Rosa, Vin. Nah lo, Lah, segitu. Oh iya, head unitnya ada 5. Speakernya ada 1. Muka lu sih gak kurang ini loh, Vin. kenapa? Nyebelin. Iya, gue lagi mikir HP gue di mana ya. Ya, intinya sih overall ini mobil nyaman banget, enak banget, masih nyaman banget. Semuanya lampunya semua masih berfungsi, AC dingin, remnya juga masih nyaman. Buset. Ya. Jangan ke Bali dulu dong, HP gue ketinggalan nih. Ya udah oke. Ya sekalian tutup aja lah, Vin. Sekian deh kita. Ya. Gue mau cari HP gue. HP gue Mau ambil handphone dia dulu, Iya, abis terus itu baru ke Bali. langsung kita ke Bali. Jangan Pinjam nanti ya. ada Toti takut. Udah closing dulu biar Toti nggak tahu. Ya Oh udah. ya udah. Bye teman-teman. Bye. Thank you ya. Ya bye.